Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pertemuan ke-7 dengan pokok bahasan adalah Managing Employee Retention and Inspiration, atau memanage karyawan atau memanage bagaimana mempertahankan karyawan dan memanage pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini adalah pertama, menjelaskan bagaimana mempertahankan karyawan dan pemutusan kerja yang sesuai dengan strategi sumber daya manusia. Yang kedua, menjelaskan proses keluarnya karyawan dan menguraikan metode-metode yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengurangi keluarnya karyawan yang tidak diinginkan. Mendiskusikan potensial benefit dan problem yang berkaitan dengan pemutusan atau PHK karyawan. Menguraikan metode-metode yang efektif dalam mendisiplinkan karyawan, termasuk prinsip peraturan dan tindakan dari pendisiplinan tersebut. Yang terakhir, menguraikan tentang metode yang efektif dalam memberhentikan karyawan dari organisasi. Pengertian dari employee retention yaitu tindakan menjaga karyawan atau mempertahankan karyawan, ya terutama karyawan atau pekerja yang mempunyai kinerja yang tinggi atau baik. Employee separation yaitu tindakan memutuskan hubungan kerja dengan pekerja. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh perusahaan bagi karyawan-karyawan atau pekerja yang tidak memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Strategic retention and inspiration of employees. Jadi strategi mempertahankan dan memutuskan kerja terhadap karyawan dapat dilihat pada gambar ini. Ya, kita lihat di sumbu horizontal ada talent type, ya, ada cost leadership, ada differentiation. Kemudian untuk di sumbu vertikal ada labor orientation, internal dan eksternal. Di sini diperoleh kombinasi antara kedua sumbu horizontal dan vertikal menghasilkan 4 kuadran. Kita lihat masing-masing. Pada kuadran yang paling kiri bawah itu berkaitan dengan strategi sumber daya manusia
pada loyal soldier, ya. Pada posisi ini, di sini kita lihat bahwa tujuan dari strategi ini ditujukan kepada karyawan internal, ya. Kemudian kita lihat perusahaan atau HR, Human Resource Management atau SDM, memberikan perhatian yang tinggi terhadap untuk mempertahankan karyawan internal yang memiliki kinerja yang tinggi. Namun pada sisi lain, perusahaan tidak terlalu memberikan penekanan dalam memindahkan karyawan meskipun kinerjanya rendah, karena pada loyal soldier strategy ini benar-benar diperuntukkan bagi karyawan internal yang memiliki loyalitas atau kesetiaan yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian untuk yang kedua, yang kiri atas, yaitu strategic bargain laborer. Di sini perusahaan memberikan penekanan yang rendah terhadap dalam mempertahankan karyawan ya, meskipun kinerjanya tinggi. Kemudian juga memberi penekanan atau perhatian yang rendah dalam memindahkan karyawan yang berkinerja rendah. Pada strategi bargain laborer ini biasanya karyawan-karyawan yang berasal dari eksternal dan karyawan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umum dan tidak terlalu membutuhkan skill, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa performance dari karyawan yang tipe ini itu tidak terlalu menjadi perhatian, karena memang tuntutan dari perusahaan terhadap mereka adalah rendah, dan mereka biasanya di posisi ini adalah posisi karyawan yang memiliki gaji atau upah yang tidak terlalu tinggi. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan rutin saja. Kemudian yang berikut, yang kanan bawah, yaitu committed expert, ya, strategi committed expert yang diperuntukkan bagi karyawan internal, yaitu karyawan yang memiliki skill atau keahlian khusus. Dengan strategi ini, perusahaan memberi perhatian yang tinggi atau serius dalam mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dan juga memberi perhatian yang tinggi jangan sampai ada karyawan yang memiliki kinerja yang rendah, karena memang yang diharapkan adalah hasil dari pemanfaatan skill tersebut. Yang berikut adalah free agent, yaitu salah satu strategi sumber daya manusia, ya, yang meng-hire tenaga dari eksternal, namun biasanya di-hire bukan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama, namun tetap dibutuhkan orang-orang yang memiliki skill, ya. Di sini perusahaan
memberi penekanan yang atau tidak terlalu berusaha mempertahankan karyawan yang meskipun kinerjanya tinggi, karena memang biasanya pekerjaan yang dilaksanakan itu berdasarkan project. Kemudian memberi perhatian yang tinggi kepada karyawan-karyawan yang berkinerja rendah dan berusaha untuk melakukan removing, ya. Sehingga dengan free agent ini, ya, meskipun karyawan yang diharapkan tidak bekerja terlalu lama di perusahaan, tetapi hasil dari kerja mereka yang diharapkan dalam jangka pendek. Kemudian yang berikut adalah employee turnover atau perputaran karyawan, keluar masuknya karyawan atau keinginan karyawan untuk keluar itu terbagi dua. Ada namanya voluntary turnover, yaitu karyawan yang keluar atas permintaan atau keinginannya sendiri. Yang kedua adalah involuntary turnover, yaitu karyawan yang keluar karena memang dikeluarkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, perusahaan yang memiliki inisiatif mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan. Tipe dari turnover dan retensi karyawan itu bisa dilihat pada gambar ini. Di sumbu horizontal kita lihat ada employee contribution dari mulai high performance sampai low performance, sedangkan di sumbu vertikal adalah pilihan karyawan atau employee choice, apakah dia memiliki keinginan untuk keluar secara sukarela atau keinginan sendiri, atau tidak memiliki keinginan untuk keluar berdasarkan keinginan sendiri. Terbagi 4 kuadran. Yang pertama kita lihat desirable employee. Itu maksudnya karyawan yang diinginkan, ya. Kenapa diinginkan? Karena diinginkan untuk bertahan di perusahaan karena memiliki kinerja yang baik, ya. Namun karena karyawan di sini memiliki keinginan untuk keluar sendiri, maka terjadilah proses atau karyawan berhenti, ya. Nah, proses karyawan yang berhenti atas keinginan sendiri meskipun kinerjanya baik, ya, maka ini berarti terjadi dysfunctional turnover atau keluarnya karyawan yang disebabkan oleh aturan-aturan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan karyawan. Kemudian yang kedua, untuk karyawan yang memiliki high performance juga dan memang diinginkan oleh perusahaan untuk tetap bertahan bekerja di dalam organisasi, dan memang karyawan yang bersangkutan memang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mengundurkan diri sendiri, ya. Sehingga proses karyawan yang bertahan, dan ini disebut sebagai functional retention, atau dia bertahan karena memang aturan-aturan dalam organisasi sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu undesirable employee, yaitu karyawan-karyawan yang tidak diinginkan untuk tetap berada dalam perusahaan karena memiliki kinerja yang rendah, dan karena karyawan tersebut melakukan pengunduran diri secara sukarela,
maka proses pengunduran ini disesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu fungsional turnover. Jadi dengan kata lain memang harus berhenti karena memang tidak memiliki kinerja yang baik. Sedangkan yang kuadran keempat, undesirable employee atau karyawan ini tidak diinginkan karena kinerjanya rendah namun masih bertahan dalam organisasi. Berarti bertahannya karyawan tersebut itu karena itu merupakan atau bisa dikatakan sebagai dysfunctional retention, karena di satu sisi perusahaan tidak menginginkan karyawan yang berkinerja rendah, tapi karyawan yang bersangkutan justru tidak ingin mengundurkan diri. Pada kuadran keempat ini biasanya yang kita perusahaan akan melakukan dismissal atau berhentian atau layoff ya, atau PHK. Yang berikut path to decisions to quit. Jadi alur dari orang atau karyawan dalam mengambil keputusan untuk berhenti ada beberapa macam, ada beberapa model ya. Model pertama yaitu karyawan menyadari adanya masalah di awal, masalah yang dialaminya, kemudian karena mengalami masalah tersebut dan dia tidak sesuai dengan atau tidak bisa menghadapi masalah itu, maka karyawan tersebut langsung mengambil keputusan untuk berhenti. Model seperti ini dinamakan dengan quick decision to leave ya, tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Model kedua, orang berhenti diawali dari ada masalah ya yang disadarinya, kemudian karyawan tersebut menghadapi pilihan, tentu saja apakah adanya masalah tersebut membuat dia harus berhenti atau tetap bertahan di dalam perusahaan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan keputusan mana yang akan diambil, apakah berhenti atau tetap bekerja di perusahaan tersebut itu berarti karyawan tersebut sudah melalui proses analisis ya, pemikiran. Jadi menimbang-nimbang untuk berhenti atau tidak. Jika keputusan yang diambil adalah berhenti, maka karyawan tersebut akan mengambil keputusan decision to quit. Jadi proses ini, model ini disebut calculated decision to leave. Yang model ketiga adalah karyawan menyadari adanya masalah, kemudian melakukan beberapa pertimbangan. Namun setelah itu sebelum memutuskan apakah dia akan berhenti atau tidak, maka karyawan akan membandingkan terlebih dahulu dengan pekerjaan alternatif lain yang bisa dia peroleh ya setelah dia berhenti. Jika mungkin pekerjaan alternatif lain yang dia bandingkan itu lebih baik, maka dia akan mengambil keputusan untuk berhenti. Jadi model ini disebut comparison with other alternatives. Berbeda dengan model kedua tidak mempertimbangkan alternatif pekerjaan lain. Model keempat adalah jika karyawan tersebut memiliki perasaan tidak puas, maka karyawan melalui tahap thoughtful analysis, melakukan beberapa pertimbangan, bisa tanpa melalui perbandingan dengan alternatif job atau alternatif pekerjaan lain, atau juga bisa melakukan perbandingan dengan alternatif pekerjaan lain ya, yang
menghasilkan keputusan untuk berhenti. Ini disebut sebagai sense of dissatisfaction. Jadi menimbang-nimbang antara duanya. Nah, inilah model-model pengambilan keputusan untuk berhenti. Yang berikut pengaruh dari kepuasan kerja dalam hubungannya dengan keinginan untuk berhenti. Nah, jika seorang karyawan mengalami kepuasan kerja yang rendah, maka karyawan akan memikirkan untuk menarik diri dari perusahaan dengan ada pemikiran-pemikiran negatif dan keinginan untuk berhenti. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk berhenti, maka karyawan yang bersangkutan akan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor akibat dia melakukan penarikan diri dari pekerjaan dengan mempertimbangkan alternatif pekerjaan yang mungkin dia dapat dan karakteristik karyawan yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya muncul keputusan untuk berhenti. Yang berikut bagaimana cara atau praktek untuk mengurangi keluarnya karyawan. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah assessing employee satisfaction. Jadi secara rutin atau periodik selalu melakukan penilaian kepuasan karyawan. Yang kedua, socializing new employees atau memberikan kesempatan kepada karyawan baru untuk belajar mengenai organisasi dan bagaimana berinteraksi dengan karyawan-karyawan yang lain. Yang ketiga adalah building perception of organizational support. Jadi membangun persepsi karyawan tentang organisasi yang ditempatinya bekerja, apakah organisasinya itu memberikan atau menghargai kontribusi yang diberikan oleh karyawan. Tentunya jika sudah tercipta persepsi bahwa perusahaan menghargai kontribusi karyawan, maka karyawan akan tetap bertahan di perusahaan. Yang keempat adalah promoting employee embeddedness atau membangun keterkaitan atau keterikatan karyawan terhadap organisasi maupun lingkungan organisasi. Yang berikut adalah efek dari PHK atau pemberhentian hubungan kerja terhadap individual atau karyawan pribadi. Efek dari pemberhentian hubungan kerja itu bisa berpengaruh terhadap psikologis yang bersangkutan maupun terhadap fisik, ya. Efek dari psikologis dan fisik ini yang pertama adalah kesehatan mental, kemudian kepuasan hidup, atau mungkin juga sakit, ya, sakit secara fisik. Nah, efek-efek ini muncul dari beberapa penyebab, ya. Yang pertama, muncul pertanyaan bahwa apakah benar pekerjaannya itu saat ini adalah penting bagi dia. Kemudian
dengan adanya PHK ini tentu berpengaruh terhadap sumber keuangannya, ya, sumber keuangannya, dan juga berpengaruh terhadap bagaimana pandangan sosial terhadap dia yang di PHK. Kemudian ada juga mental perception, ya, persepsi yang muncul. Bagaimana dengan pekerjaan barunya nanti, ya. Kemudian merasa stres dan merasa bersalah, ya. Kemudian ada juga problem lain, ya, mengenai job search atau pencarian pekerjaan, ya. Bagaimana memecahkan masalah dalam strategi mencari pekerjaan dan bagaimana mengontrol emosi. Biasanya orang yang di PHK oleh perusahaan mengalami masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian langkah-langkah untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan itu jika terjadi masalah atau problem, terutama misalnya problem behavior, maka langkah pertama adalah memberi peringatan verbal atau lisan, yaitu dengan mendiskusikan dengan karyawan yang bersangkutan mengapa mempunyai problem dan konsekuensinya di masa yang akan datang. Jika itu sudah dilakukan dan tidak ada perubahan, maka dilakukan langkah kedua, yaitu peringatan secara tertulis. Kemudian yang langkah ketiga, itu jika masih dilakukan kesalahan yang sama, maka karyawan diskors, ya, atau disuspens atau diistirahatkan sementara. Karyawan tidak diperbolehkan untuk bekerja selama beberapa waktu dan tidak menerima pembayaran. Jadi kalau di Indonesia ada istilah dirumahkan, ya. Kemudian pada akhirnya dilakukan langkah keempat, yaitu pemecatan atau dismissal. Jadi dalam proses ini hubungan antara karyawan dengan perusahaan diakhiri. Bagaimana sebaiknya cara untuk melakukan pemecatan, ya. Cara yang baik, ya, untuk melakukan pemecatan, yang pertama adalah perusahaan harus menyediakan outplacement services atau jasa penempatan, yaitu merupakan bantuan yang diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan yang diberhentikan untuk mengatasi kehilangan pekerjaan dan merekomendasikan posisi-posisi atau lowongan-lowongan yang lain. Biasanya ini hanya diperuntukkan bagi karyawan yang diberhentikan bukan karena masalah behavior atau perilaku dari karyawan, mungkin karena kondisi perusahaan yang sedang kesulitan. Yang kedua adalah melakukan dismissal meeting atau pertemuan dalam pemecatan atau pemberhentian, yaitu sebaiknya dilakukan dengan komunikasi verbal, ya, diberitahukan alasan-alasan terjadi pemberhentian dengan baik dan seterusnya. Jadi bukan hanya melalui surat tertulis saja, ya. Ya, demikian materi pertemuan ketujuh ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.